Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, kembali kita masuk kepada cerita atau kisah ketika kita berada di Madinah maupun di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Sahabat sekalian, bagaimana kita ketika berada di sana? Apakah sahabat-sahabat semuanya pernah atau mengalami hal serupa yang juga pernah saya alami dan sahabat-sahabat kita yang lain alami? Sahabat semuanya, beberapa cerita sudah kita sampaikan, yaitu di sesi cerita pertama dan sisa cerita kedua, dan saat ini saya akan masuk kepada cerita atau kisah yang ketiga, di mana hal tersebut juga menimpa saya pribadi. Sahabat semuanya, ketika kita berada di Masjidil Haram, maka di sana biasanya apabila kita telat untuk datang ke masjid, maka pintu untuk menuju ke lantai dasar atau tepatnya ketika kita ingin sholat di depan Ka'bah, maka sudah tidak memungkinkan. Kenapa? Karena 1 jam sebelum sholat pintu untuk menuju ke Ka'bah itu sudah ditutup. Nah, bagaimanakah supaya kita bisa masuk? Maka sebelum waktu-waktu tutup kita sudah berada di dalam, sehingga kita betul-betul bisa menikmati dan juga kita bisa melihat bagaimana kita sholat di depan Ka'bah. Kenapa? Karena sahabat semuanya, ketika kita melihat Ka'bah saja, Masya Allah, ya, 20 ya pahalanya, 20 derajat pahalanya yang diberikan kepada kita. Kemudian ketika kita sholat di sana berapa? 40 derajat yang diberikan kepada kita. Kemudian bagaimana ketika kita tawaf? Maka 60 yang diberikan kepada kita. Masya Allah, ya, luar biasa sahabat semuanya, apa yang Allah berikan. 120 derajat yang diberikan kepada kita ketika kita berada di sana. Nah, hal ini pernah saya alami karena saya telat, dan waktu itu setengah jam saya terlambatnya, ya, dan memang lagi musimnya ramai, ya. Kalau musim ramai terkadang dia sudah tutup untuk menghindari kepadatan di bawah, maka dialihkan ke lantai 2 atau lantai 3. Ya, kalau kita ingin melihat bagaimana luar biasanya orang-orang yang sedang tawaf, maka kita bisa melihat di lantai rooftop, ya, atau lantai 4. Wah, kita bisa melihat bagaimana subhanallah, ya, Masya Allah, luar biasa sahabat-sahabat kita yang ketika itu melaksanakan tawaf, mereka sholat dan sebagainya. Sahabat semuanya, singkat ceritanya, karena saya telat setengah jam ketika itu, saya pengen masuk, sudah lobby sama askar, gimana, ayo dong, saya dari jauh nih, biasalah ya, nego-nego kita begitu, ya. Kemudian ya akhirnya pun diarahkan semuanya ke atas. Saya mengikuti semua jamaah yang juga menuju ke atas, ketika itu naik eskavator, ya kan, eskalator, naik eskalator, naik ke atas, 1, 2, lantai 3. Nah, saya ketika itu ingin coba lantai 3. Nah, maksudnya apa? Saya ikut itu supaya saya nanti bisa keliling, kemudian mencari pintu untuk yang dia turun ke bawah. Nah, kelilinglah saya, ya. Saya mencoba untuk keliling dan mencoba ketika tawaf di lantai 3, Masya Allah, ya, luar biasa. Lebarnya dia nambah, kan istilahnya seperti lompat bola, kan, kecil semakin tinggi seperti itu, kan. Nah, jadi saya ngikutin keliling itu, Masya Allah, tetap kita mengucapkan kalimat apa? Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ya. Oke. Nah, akhirnya ketemu. Sahabat semuanya, saya nemukan ketemu, ternyata pintu untuk turun ke bawah itu, kalau seandainya tadi saya lewatnya ke kanan, ketika tadi saya agak ke kiri sedikit, maka akan ketemu tuh. Tapi karena saya ingin mencoba untuk tawaf, ya, ketika itu maka saya mengikuti arus tawaf, ya, ke kanan. Masya Allah, ya. Sudah baru ketemu, oh ya, itu turun. Saya ikut turun tuh. Turun sudah lantai 2, lantai 3, lantai 2, lantai 1, lantai dasar. Wah, kemana nih arahnya nih, bingung kan? Nah, saya ikutin arah, wah, alhamdulillah, ya Allah, bisa ke bawah. Tapi karena sedang padat ketika itu dan waktu sudah mau masuk sholat, ya kan, maka di situ saya ikut bersama-sama, saya bikin stop, saya ikut sholat. Allahu Akbar, sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, ya, doa sebentar, kemudian melihat posisi di sana, Masya Allah, ramai sekali, ada apa ini? Pintu untuk menuju ke arah di mana kita ingin kembali itu ditutup semuanya, ya. Telusur demi telusur, wah, nggak bisa melihat karena yang saking padatnya orang numpuk. Kenapa ini kok numpuk, orang nggak lewat? Ternyata sahabat semuanya, di situ ternyata, ya, tempat lewatnya
para jenazah yang setelah disolatkan kemudian dibawa untuk dimakamkan. Ya Allah, ya lumayan antrinya di situ. Nah, karena saya sedikit bingung, saya harus lewat sebelah mana supaya saya jalannya tidak jauh, maka patokannya adalah Grand Zam-Zam yang tinggi itu ya, jam yang gede ya, yang ada di mana? Yang ada di Zam-Zam. Maka saya keluar dulu ya, masuk ke bawah Ka'bahnya, lihat oh sebelah mana. Saya lihat, nah baru ketahuan saya harus lewat mana. Ternyata kurang lebih dari situ ya lumayan 300-an meter lah saya untuk bisa jalan ke situ ya. Sudah akhirnya keluar dari situ, kemudian alhamdulillah ya. Itu yang terpenting adalah buat sahabat semuanya, satu, tidak boleh panik ya, tidak boleh panik, tidak boleh kita repot mencari sebelah mananya ya. Kenapa? Karena patokan dan instruksi yang sudah diberikan oleh pembimbing kita ya, mutawif kita ikuti. Nah, dan ini selalu kita lakukan. Kenapa? Karena setibanya kita dari Madinah ke Mekah kan malam tuh. Ya kan, kita malam, kemudian kita umrohnya juga malam, selesai kadang-kadang menjelang waktu subuh. Bahkan ada yang nggak mau pulang tuh waktu habis tawaf ya kan. Kenapa saya pengen iktikaf ya kan, padahal posisi badan sedang capek dan sebagainya, tapi tidak terasa. Kenapa? Karena memang sedang naik sekian derajat semangat kita untuk beribadah. Nah, maka biasanya saya, ayo Bapak Ibu semuanya, mereka memang sudah yang kedua kali, 3 kali silahkan. Tapi yang baru kita ajak dulu kembali ya, bersih-bersih. Insya Allah ya besok pagi bersama-sama kita bisa melaksanakan tawaf sunnah. Nah, ketika tawaf sunnah inilah nanti kita akan tunjukkan di mana sih pintu masuknya, di mana sih kita nanti ketika memang harus keluarnya, kemudian mengambil pokok supaya kita juga tidak lupa. Nah, pastikan sendal ya, sendal selalu kita bawa, maka plastik itu harus selalu tersedia dan kemudian masukkan ke tas kita supaya apa? Supaya nanti kita ketika kembali tidak repot untuk mencari sendal-sendal yang memang kita pakai tersebut. Nah, itu biasanya kami instruksikan, kemudian kami ajak untuk tawaf sunnah, tetap sunnah, kata kasih unjuk pintu mana, kita perkenalan sekitar Masjidil Haram. Sehingga apa? Nanti hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat semuanya sudah hafal. Kenapa? Karena ketika kita berada di sana tidak terus-menerus dong didampingi ya kan, ya terus-menerus dong bersamaan dengan kita semuanya. Kenapa? Karena masing-masing juga pengen pengen yang berlama-lama, juga pengen mencari sesuatu yang ada di sekitar situ, pengen tahu juga sendiri dan sebagainya ya. Nah, tapi ada juga sih yang ngintil ya kan, ingin bersama-sama, nggak apa-apa juga seperti itu, supaya apa? Supaya kita juga bisa tahu banyak. Nah, pastikan sahabat semuanya ya, kita menjaga kesehatan ketika berada di sana, jangan diporsir ya, 5 waktu bisa kita ikuti, dan tentunya kita bisa di lantai bawah, lantai dasar, sholat depan Ka'bahnya langsung, berada di shop paling depan ya kan, kemudian mencoba lagi nanti sholatnya agak belakang sedikit. Nah, pokoknya kita coba. Kenapa? Karena ketika kita berada di sana, waktu yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan banyak banget ya kan. 5 waktu kita coba, tadi di sini, nantinya lagi di sini lagi, nantinya di sini lagi, sehingga kita pun memiliki banyak pengalaman ketika berada di Masjidil Haram. Itu sih tips saja ya kan. Kalau seandainya mau istiqomah tetap berada di situ juga nggak apa-apa. Oke, baik sahabat semuanya, ya, itu saja sih yang membuat saya waktu itu agak sedikit keki lah ya, kikuk ya, karena memang tiba-tiba kok nggak bisa bergerak, kemudian nggak bisa berjalan, kemudian saya agak bingung. Akhirnya saya keluar untuk melihat di mana saya harus jalan. Nah, sahabat semuanya, insya Allah nantikan dan pantengi channelnya, subscribe, like, dan komennya pasti ya kan. Kenapa? Karena ada kisah yang sangat luar biasa lagi. Jadi ceritanya si ibu ini, beliau sudah yang ke-5 kalinya berangkat. Beliau cerita dong ya kan, kenapa? Saat saya pengen nyium Hajar Aswad. Waduh, ini yang sangat berat ya kan. Nah, karena beliau bersama keluarga, ada laki-lakinya kalau nggak salah waktu itu 3 orang. Nah, ceritanya kita lanjut di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.